Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini bersama Ibu Tiwi selaku ahli gizi di RSJ Bengkulu nih, gitu kan Bu. Tadi udah bercerita juga tentang penanganan dan pelayanan juga di rumah sakit juga gitu Bu ya. Seperti banyak juga pelayanan di rumah sakit gitu. Ini Anas mau menggali di segmen ini tentang cerita-cerita nih, cerita menarik atau cerita yang mungkin Ibu pernah laluin lah ya selama dinas gitu kan, menanganin orang dalam gangguan jiwa. Apa nih ceritanya? Ceritanya kadang lucu-lucu, banyak pengalaman yang membuat takut, banyak pengalaman yang lucu. Tetapi sebenarnya tergantung pembawaan kita ke pasien. Pasien itu kalau saya simpulkan memang sepertinya pasien kita dengan orang yang ODGJ itu tidak bisa yang namanya terlalu baik dan tidak bisa yang namanya kita terlalu sombong, keras dan sebagainya. Kenapa? Kalau efeknya kalau terlalu baik ke pasien? Ya nanti dia beda lain. Jadi ketergantungannya lebih ya. Ininya beda. Ininya beda lebih gimana ya? Oh ibu itu ini. Jadi dia nuruti kemana kita. Jadi dia cari kita kemana-mana kan enggak. Oh dia nyaman dengan kita. Yaudah dia balik-balik lagi gitu. Tapi di sana itu masyarakat terkadang rumah sakit jiwa jiwa. Enggak seburuk itu rumah sakit jiwa. Di sana kita punya pelatihan, punya ahli-ahlinya untuk menangani si pasien. Pasien ini yang lagi lang kambuh, bagaimana kita tangani, itu semuanya ada bagian-bagian kita tersendiri. Perawat-perawat kita ahli-ahli, kita punya psikiater, kita punya psikolog di sana, apoteker. Jadi untuk masyarakat luas nggak usah malu, nggak usah takut kali ya. Kami di sana suka duka di sana ya itu tadi, mungkin kalau pasien yang baru datang diantar pasien beda dong dengan kita yang pasien memang sudah kenal, sudah tenang. Itu pasti pembawaan kita yang di sana berbeda dengan pasien-pasien yang masih kita lihat nih pasien itu gelisah, nggak mungkin kan kita aja ngobrol kan. Itu nggak mungkin kita tanya ini. Berarti kalau sekarang udah nggak ada rasa takut lagi. Alhamdulillah sudah terbiasa ya, dan sudah maksudnya udah menjadi bagian dari keseharian udah kayak kita rumah kedua sih sepertinya ya. Pagi-pagi dari jam 7:30 kita udah di sana sampai jam 2. Udah kadang si pasien juga udah ibu udah akrab tersendiri, udah mengakrabkan diri sendiri. Sekarang juga rumah sakit sedang menggalakkan ada yang namanya safe ward. Apa tuh? Aman bangsal. Jadi kita nggak ada lagi seperti dulu. Pasiennya diikat. Sebisa mungkin itu tidak akan ada lagi di rumah sakit. Jadi tidak usah lagi. Kalau andaikan kondisi, maksudnya yang kita tahu kan kadang kondisi orang dalam gangguan jiwa tuh kan nggak menentu ya. Kadang emosi, kadang tertawa sendiri gitu kan dengan halusinasi dia sendiri gitu. Jadi kalau ketika lagi naik nih emosinya, seperti apa gitu penanganannya? Kita punya ruangan tersendiri ya, ruangan pasien. Kalau di rumah sakit umum itu mungkin ada ICU, gawat lah ya. Nah kita punya UPIP. Itu ruangan pasien yang masih belum stabil, pasien yang ngamuk lah ya, dibilang emosinya masih tinggi. Itu kita di ruangan UPIP itu obati ya, sampai dia benar-benar tenang dan bisa bersosialisasi sama teman-teman dengan pasien-pasien yang lainnya, baru kita pindahkan ke ruang perawatan biasa. Tapi kalau pasien baru datang, kita dulu di ruang UPIP sampai dia tenang, sampai dia bisa menerima lah ya, sabar kali ya. Memang kalau kami yang ahli gizi nggak selama mereka yang perawat. Kan si perawat ini sebenarnya bagus, mental si perawat kita memang udah mental yang luar biasa ya. Yang mandiin sih kan si perawat. Pak mandi Pak, ini
motongin rambut, nyukur. Pokoknya kami punya ada salon dadakan. Tapi pernah nggak Bu, Set. Pak? Maksudnya Serunya. selama tugas gitu sampai apa? Pengalaman entah itu dimarahin sama pasien atau Iya. sampai dikejar atau sampai di apa, pernah nggak? Ada pasien tadi apa ya? Nggak mau makan. Oh nggak mau makan? Makan Pak, kan. Heeh. Ngapo kau? Aku udah dilempar Oh, ke dilempar. Kota makan kita Iya. nih dengan kasarnya si pasien dilempar. Ya, kita nggak bisa maksa orang seperti itu, nggak bisa kita ini kan, ya sudah kita diamin dulu. Ya mau makan ya ini kita Iya. letak di sini ya Pak. Paling ya Mungkin seperti secara, itu sih, secara duka mungkin manusiawi ya, dukanya. kalau dibuang makanan di depan kita, Di kita depan juga kita sakit agak- hati ya hitungannya. Tapi balik lagi ya, balik lagi. pasien kita kan dalam gangguan jiwa juga ya. Iya, dia nih, Bu, udah lemak lah makanan ibu. Oh. Agak susah juga kan. Jadi ngomong nih, kita di rumah sakit jiwa punya 3 ini ya di instalasi gizi. Ada ahli gizi, ada juru masak, Juru masak. ada pramusaji. Jadi itu kita berbeda-beda. Ahli gizi ya dietnya, pasien langsung ke pasien ininya. Menu ini nyuruh ini. Berapa menu kali ini. makannya kalau di itu? Tetap 3 ya. 3 kali ya? 3 kali makan, 1 kali snack. Jam 10 kita punya Oh, snack. mewah ya berarti. Wah, kan di KTP tadi tinggi, tinggi kalori. Tapi jangan pemirsa, jangan sampai lah ya masuk rumah sakit jiwa ya. Gitu Jadi ya. memang sewaras mungkin. Iya, sewaras mungkin lah ya gitu. Walaupun mewah makanannya Memang juga. mewah Gitu. makan. Kalau makanannya mewah, ayam, Lengkap ya. ikan, lengkap. Di sana setiap kali makan itu lengkap. Nasi, sayur, ayam, ini tempe, Iya, iya. buah, Iya, itu semua ada. Jadi beragam. Beragam. Dari jam 10 kita ada snack. Snack kita pun bermacam-macam. Roti. Terkadang roti, roti pun bermacam-macam, roti tawar, kadang ada bolu kukusnya. Oke. Ya, ada mie gorengnya, ada bihunnya, Oh iya iya. bubur kacang hijaunya, bermacam-macam. Kalau ada mungkin salah satu pemirsa yang lagi lihat juga tayangan kita di opini obrolan pagi ini gitu, ada salah satu mungkin keluarga yang mendapatkan musibah atau ini dalam gangguan jiwa, prosesnya untuk kita rehab atau kita rawat di rumah sakit Rumah seperti sakit apa, Bu? jiwa. Itu kalau sejauh ini banyak yang pasien kita BPJS ya. Kalau memang dia BPJS-nya aktif, memang sedang mengganggu atau mungkin gawat lah dalam arti kata dia benar-benar mengganggu lingkungan atau bawa aja ke rumah sakit jiwa. UGD kita 24 jam. UGD. Sama kayak rumah sakit yang lainnya. Iya, iya. UGD kita 24 jam bisa dibawa ke sana ya dengan prosedur-prosedur yang ada ya, Iya, iya, sesuai iya. dengan tetap dengan prosedur-prosedur yang ada akan dilayani dengan mereka. Kita sama 24 jam UGD di rumah sakit jiwa. Dan saat ini tadi udah bilang juga tidak hanya kita menerima ODGJ. Ya. Umum pun UGD kita bisa 24 jam. 24 jam ya. Ya. Jadi kita bisa merawat pasien yang dengan penyakit yang umum, yang berbeda. Berarti boleh langsung diantarkan Bisa dan langsung mengikuti semua diantarkan. prosedur rumah sakit Rumah ya. sakit. Iya. Mungkin BPJS-nya aktif. Nah, kalau masih bisa rawat jalan, pakai rujukan. Tetap seperti rumah sakit yang Iya, lainnya, iya. nggak beda dengan rumah sakit yang lain. Tetap Hampir sama lah ya prosedurnya. Iya, tetap dengan rujukan. Ini vaskes pertamanya, bawa ke rumah sakit, kita rawat jalan dengan dokter yang Iya, iya. Tapi kalau Spesialis kalau gitu. misalnya ada ODGJ yang sudah berkeliaran mungkin ya, sudah berkeliaran. Walaupun sekarang aku lihat sudah nggak ada lagi ya, maksudnya jarang lah ditemukan gitu. Kalau identitasnya nggak ada dan mungkin ada relawan yang membantu kayak gitu, kayak gimana, Bu? Apakah bisa diterima atau itu kerjasama dengan dinas kesehatan. Oh, ya? dinas kesehatan ya? Kok dinas kesehatan? Dinas Sosial? sosial. Sosial ya? ya? Dinas sosial. Hmm. Pernah ada salah satu ini pegawai rumah sakit. Itu di depan rukonya ada yang ya melempar-lempar seperti Iya, itu iya, kan. iya. Bawa ke rumah sakit, tapi ya itu kita urus semua ininya, ke Iya. dukcapilnya, ke Oh, kita tetap ya, identitasnya kita harus gali dulu ya? Rumah sakit selalu kerjasama dengan dinas sosial, dengan dukcapil untuk memberi seseorang itu identitas. Tetap ada identitasnya, Iya, nggak mungkin iya. kita ini kan. Nah, semua yang ini tidak mungkin kita sia-siakan. Iya. Sampai rumah sakit akan diurusi dengan sedemikian
ini Terima kasih nih sampai ininya. untuk orang-orang baik yang sudah membantu mungkin ya. Ya kalau orang-orang normal lainnya mungkin ada rasa keberatan kalau bukan panggilan jiwa langsung dari hati ya. Gitu untuk mengurusi Untuk pasien-pasien mengurusi yang pasien seperti itu, berkebutuhan seperti itu gitu. Nah, kalau aku juga lihat salah satu platform media sosial YouTube biasanya tuh salah satu channel YouTube-nya Teh Novi itu kan yang bergerak di orang dalam gangguan jiwa, berkebutuhan khusus juga kayak gitu kan. Melihat kadang ada orang yang dipasung gitu, Bu. Dan Ibu melihatnya seperti apa nih gitu kan? Iya, Untuk mengedukasi juga nih para pemirsa gitu kan. sedih ya. Memang untuk pemirsa khususnya kalau memang ada keluarga kita yang ini nggak perlu ragu, nggak perlu malu, urus semuanya, kita bawa ke rumah sakit ini daripada dia dipasung. Karena banyak juga pasien kami dulu kalau sekarang kan pemerintah memang sudah menggalakkan yang namanya bebas pasung ya. Indonesia bebas pasung itu udah dari tahun dulu, itu Indonesia bebas pasung dan Nggak boleh ada tidak lagi. ada lagi, tidak boleh lagi. Jangankan pasung, kami di rumah sakit pun itu yang namanya nali-menali, Udah nggak boleh lagi. ikat-mengikat tuh udah sedemikian bagaimana caranya itu tidak dilakukan. Apalagi yang namanya pasung itu udah bertahun-tahun mungkin dia. Iya. Pernah ada Kasihan, Bu, ya, memang duduk kasihan aja. memang ya, Gitu nggak bisa gerak. sampai ada pasien kami waktu itu sampai stroke ya, sampai nggak bisa digerakkan kakinya, ngecil kakinya itu dipasung. Jangan dipasung, jangan lagi ada keluarga kita yang mengalami itu, bawa ke rumah sakit, kita obatin, insya Allah bisa berguna kok. Jangan untuk malu keluarga, juga lah ya jangan malu keluarganya dengan ya gitu kan. keluarga. Toh juga ODGJ juga manusia. Iya, Gitu ya, gitu kan. Punya haknya juga yang sama walaupun dalam gangguan jiwanya Iya. kayak gitu kan. Dan diobati di rumah sakit diobati di juga. rumah sakit, bisa direhab dan bisa berguna. Oke, baik ditahan Ibu, nanti kita lanjutkan di segmen terakhir. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi ini.